warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sekarang awal pembelajaran dengan Bapak Razali SAD MPD. Bidang studi yang Bapak ajar adalah Al-Quran Hadis untuk kelas 88 sampai 813. Anak-anak semuanya, di saat pandemi wabah COVID-19 yang tengah mendera atau melanda negara kita, terutama Kota Padang yang pada saat sekarang ini masih berstatus orange, maka untuk itu diharapkan kepada anak-anak semuanya agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Apabila berpergian, tetap memakai masker, menghindari tempat kerumunan atau pergi ke mall, ke pasar dan lain sebagainya. Apabila pulang berpergian, hendaklah mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu dengan air yang mengalir dan lain-lain sebagainya. Kemudian anak-anak semuanya, juga diharapkan kepada anak-anak agar senantiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam tepat waktu. Bukan hanya sholat wajib saja, kan hendaknya juga ditambah dengan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha. Apabila semua itu anak laksanakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti memelihara kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpelihara. Anak-anak semuanya belajar Al-Quran Hadis dengan Bapak. Sebelum belajar, sebaiknya anak-anak diawali terlebih dahulu dengan berwuduk, dan di saat belajar anak-anak harus berzikir, artinya senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah. Hati anak-anak itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jikalau hati anak-anak itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati anak-anak itu akan menjadi hati yang hidup, tidak mati. Pikiran akan hidup dan jiwa akan hidup, tidak menjadi jiwa yang mati atau jiwa yang gersang. Lebih dari itu anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala pemilik ilmu. Ilmu itu bukanlah milik Bapak dan milik orang lain, akan tapi ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita semuanya anak-anak agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap dan tekun melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran dan hadisnya. Kemudian dengan tetap membaca Al-Quran di rumah. Untuk apa gunanya? Agar Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Bayangkan anak-anak semuanya, di akhirat nanti matahari 1,5 kilometer dari kepala kita. Bayangkan, tidak ada yang melindungi sama sekali, tidak ada pohon, tidak ada rumah dan lain sebagainya.
kalau itu ada akan hancur. Apakah yang menjadi pelindung, yang melindungi kita nanti di saat matahari yang sangat dekat itu dengan kita adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Bukan hanya membacanya saja, akan tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hendaknya juga Allah akan mengaliri limpahan pahala untuk kedua orang tua kita, sehingganya juga kedua orang tua kita apabila masih hidup di atas dunia ini hendaknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah. Apabila telah tiada lagi, hendaknya dengan kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya di alam barzaknya. Kuburannya yang gelap akan menjadi terang, yang sempit akan menjadi lapang, yang gersang akan menjadi sejuk, sehingganya kuburannya atau alam barzah itu hendaknya merupakan suatu pintu dari pintu-pintu surga, sehingganya Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surga. Nah, anak-anak semuanya, Al-Quran itu juga menjadi akhlak Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ditanya, apakah Al-Quran akhlaknya Rasulullah wa Aisyah? Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, juga menjadi akhlak. Akhlak itu apa artinya? Menjadi kebiasaan. Apakah kebiasaannya? Kebiasaan yang baik, yang bernilai akhlak, yang bernilai ibadah. Orang yang berakhlak itu dia akan patuh kepada kedua orang tua, akan hormat kepada guru, berbuat baik kepada sesama, menjauh perbuatan-perbuatan maksiat, dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Tetap menjaga diri dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang Allah larang. Baik anak-anak semuanya, dalam pembelajaran kita kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi Al-Quran hadis kita, mat. Mat, apakah mat? Mat artinya panjang. Huruf-huruf mat itu adalah alif, waw, ya. Alif ketika patah, waw ketika doma, ya ketika sukun. Sekarang kita mempelajari mat iwad. Mat artinya panjang, iwad artinya patah tanwin berada pada akhir ayat. Contohnya terdapat dalam surat Al-Adiyat. Mari kita lihat Al-Quran dan kita baca bersama-sama. Ikuti apa yang Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن
Jadi mad iwad itu adalah patah tanwin berada pada akhir ayat. Contohnya dobahan, kita baca dobahan. Qodahan kita baca qodahan. Subahan kita baca subahan. Naqoan kita baca naqoan. Jama'an kita baca jam'an. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harkat. Mari kita ulangi lagi anak-anak Pak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian dalam surat lain terdapat dalam surat An-Nasr ayat kedua dan ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Itulah contoh-contoh dari mad iwad. Mad iwad itu adalah apabila patah tanwin berada pada akhir ayat, kita baca panjang 1 alif atau 2 harkat. Itulah anak semuanya pembelajaran kita pada kali ini. Silakan anak-anak nanti mengulangi dan membaca-bacanya di rumah. Kemudian insya Allah juga Bapak akan share buku pembelajaran Al-Quran Hadis kepada anak-anak semuanya untuk dapat anak-anak pedomani di rumah. Baiklah, itu pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.